Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas 4 EA23 ingin membahas materi mengenai presentasi bisnis. Subbab materi presentasi bisnis yang pertama, tujuan presentasi bisnis yang nanti akan dijelaskan oleh Adrian Wisnu. Yang kedua, persiapan presentasi bisnis yang nanti akan dijelaskan oleh Ayu Sekar. Yang ketiga, alat bantu presentasi bisnis yang nanti akan dijelaskan oleh Faisal Septriansah. Yang keempat, analisis audiens yang nanti akan dijelaskan oleh Eris Krisnawati. Yang kelima, analisis bahasa tubuh yang nanti akan dijelaskan oleh Laili Nurhayati. Yang keenam, peninjauan lokasi yang nanti akan dijelaskan oleh saya sendiri, Fahra Afrilia. Yang ketujuh, percaya diri yang nanti akan dijelaskan oleh Adam Pratama. Yang kedelapan, berlatih presentasi bisnis yang nanti akan dijelaskan oleh Hamdan Tholib. Materi pertama yang saya akan sampaikan adalah tujuan presentasi bisnis. Seorang presenter yang akan mempresentasikan di hadapan audiens tentunya memiliki tujuan yang ingin dicapai. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang presenter harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara mental, pemahaman materi yang baik, alat bantu yang digunakan, dan pemahaman yang baik terhadap audiens. Secara umum, presentasi bisnis memiliki 4 tujuan pokok. Yang pertama adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis terhadap audiens. Yang kedua adalah menghibur audiens. Yang ketiga adalah menyentuh emosi audiens. Yang terakhir atau keempat adalah memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis terhadap audiens. Pesan-pesan yang disampaikanlah tentu harus baik, menarik, mudah dipahami, sederhana, dan enak didengar oleh audiens. Hindari presentasi yang monoton, membosankan, tidak jelas, bahasa yang sulit dipahami. Yang kedua adalah menghibur audiens. Untuk mencapai tujuan presentasi bisnis, seorang pembicara harus menyelipkan humor-humor yang segar untuk menghidupkan suasana. Namun, suasana tersebut harus dikendalikan oleh si pembicara, sehingga suasana tak ubahnya menjadi dagelan atau lelucon. Yang ketiga yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara yang baik dan intonasi yang baik, seorang pembicara mampu menggugah emosi audiens. Sebagai contoh, seorang pembicara bisa saja menggugah emosi audiens untuk bersemangat, terharu, hanyut dalam keprihatinan melalui ekspresi yang dimunculkan oleh si pembicara. Dan terakhir yaitu keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Tujuan terakhir presentasi bisnis ini adalah memberikan motivasi kepada audiens untuk melakukan atau bertindak sesuatu sesuai yang dikehendaki pembicara. Dalam memotivasi audiens, si pembicara perlu menyatakannya secara eksplisit dan bukan menggunakan bahasa yang basa-basi, dalam arti bahwa si pembicara harus secara jelas, tegas tentang presentasi yang tercakup. Singkat kata, bagaimana pembicara memunculkan reaksi para audiens. Selanjutnya, persiapan presentasi bisnis. Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk melakukan presentasi bisnis adalah yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Penguasaan terhadap materi yang akan dipresentasikan merupakan salah satu syarat penting agar apa yang disampaikan kepada audiens mencapai sasaran. Ketidaksiapan materi bukan saja menghambat penyampaian pesan yang akan disampaikan, juga akan memberikan citra yang kurang baik bagi pembicara. Lalu yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi dengan baik.
Yang tak kalah penting adalah bagaimana seorang pembicara mampu memanfaatkan berbagai alat bantu presentasi demi pencapaian tujuan yang dikehendaki. Lalu yang ketiga, menganalisis audiens. Seorang pembicara perlu mengenal siapa yang menjadi audiens melalui pendekatan bertanya dengan melakukan pertanyaan seperti apa, bagaimana, siapa, di mana, kapan, dan mengapa. Lalu yang terakhir, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Pemahaman terhadap lingkungan atau suasana lokasi untuk presentasi akan memberikan kemudahan kepada seorang pembicara dalam mengatur alat bantu presentasi yang sesuai dengan suasana lokasi tersebut. Di sini saya akan mempresentasikan tentang alat bantu presentasi bisnis. Yang pertama itu ada papan tulis hitam dan putih, atau biasa disebut dengan blackboard dan whiteboard. Papan tulis hitam atau blackboard yaitu merupakan papan tulis yang sudah ada dari zaman kuno atau zaman dahulu, dan kini keberadaannya relatif jarang untuk ditemukan. Kemudian ada papan tulis putih atau whiteboard. Papan tulis tersebut digunakan ketika berada di kantor, bisnis atau non-bisnis. Kemudian ada keunggulan serta kelemahannya. Ya, keunggulannya tersendiri itu diantaranya satu, fleksibel dalam penulisannya. Kemudian yang kedua, kemudahan dalam melakukan koreksi. Yang ketiga, dapat merangkum pendapat peserta maupun pembicara pada saat yang sama. Kelemahannya, yang pertama itu satu, tulisan tangan sering sulit dibaca. Yang kedua, pembicara menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Selanjutnya ada flip charts, yaitu sebuah papan yang dilengkapi dengan lembaran-lembaran kertas berukuran besar. Keunggulannya yaitu satu, fleksibilitas dalam penulisan. Yang kedua, pembicara dapat mempersiapkan penulisan sebelum presentasi. Yang ketiga, pembicara dapat merujuk catatan atau lembaran kertas sebelumnya. Yang keempat, biaya relatif murah. Untuk kelemahannya, satu, sukar dibaca karena keterbatasan tulisan tangan. Yang kedua, pembaca sering menutupi peserta saat menulis. Yang ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat yang sama. Selanjutnya ada transparansi overhead projector atau bisa disebut dengan OHP, yaitu merupakan alat bantu presentasi yang cukup populer bagi para pembicara. Keunggulannya yang pertama itu satu, cepat dan murah jika menggunakan fotokopi. Yang kedua, dapat tetap jelas artwork dengan kualitas tinggi, tetapi biayanya relatif mahal. Tiga, layar tetap jelas meskipun dalam ruangan yang terang. Kemudian ada kelemahannya. Satu, kualitas transparansinya jelek jika teksnya ditulis dengan tangan. Kedua, umumnya hasil fotokopi adalah hitam putih. Ketiga, pergantian secara manual seringkali mengganggu pembicara dan mengalihkan pembicaraan. Selanjutnya yaitu slide. Sekitar tahun 1980-an, slide cukup populer bagi alat bantu presentasi. Slide dapat berupa foto, grafis, atau gabungan dari keduanya. Keunggulannya, satu, slide foto warna mudah pembuatannya. Kedua, slide grafis berkualitas tinggi dapat dihasilkan oleh PC. Ketiga, dapat dimungkinkan slide dengan 3D dan efek khusus lainnya. Keempat, daya tahan cukup tinggi. Kelemahannya, satu, proses produk slide film 35 mm memerlukan waktu cukup lama. Yang kedua, harganya relatif mahal. Yang keempat, ada papan tulis elektronik, yaitu alat yang dikembangkan dengan menawarkan berbagai kemudahan yang banyak digunakan di kantor, konferensi, dan ruang pelatihan. Keunggulannya, satu,
fleksibilitas dalam penulisan materi. Kedua, koreksi dapat dilakukan dengan mudah. Ketiga, mampu menampilkan tulisan pembicaraan dan peserta pada layar tersebut. Keempat, hasil catatan dapat disimpan maupun diedarkan kepada peserta. Kelemahan satu, yaitu tulis tangan. Yang kedua, peserta seringkali terhalang oleh pembicara saat menulis. Ketiga, pembicara tidak dapat menulis dan berbicara pada saat bersamaan sehingga arus dan ritme terganggu. Yang kelima, yaitu ada video kaset recorder atau bisa disebut dengan VCR, yaitu alat perekam kaset video yang dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan presentasi bisnis. Keunggulannya satu, sangat praktis. Yang kedua, monitoring TV dan VCR cukup banyak tersedia di perkantoran. Yang ketiga, video dapat menambahkan penguasaan materi dan sekaligus hiburan. Kelemahan yang pertama yaitu kualitas tampilan lebih rendah jika diproyeksikan dalam layar lebar. Yang kedua, perlu kecermatan dalam memilih peralatan dan jenis video yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk peserta yang relatif banyak, sarana video kurang efektif. Yang keenam, yaitu ada panel LCD, yaitu adalah alat yang memiliki kesamaan dengan layar komputer seperti jenis laptop, yakni transparan. Keunggulannya yaitu satu, proyeksi data secara langsung dari PC secara real time. Yang kedua, proyeksi langsung memungkinkan tingkat interaktifnya semakin tinggi. Yang ketiga, panel LCD dapat diletakkan di bagian atas dari proyektor overhead standar tersebut. Kelemahan pertama, panel LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang jelek. Kedua, keterbatasan kualitas gambar dari proyektor overhead, rendahnya kekuatan watt. Yang ketujuh, yaitu ada proyektor LCD, merupakan salah satu alat bantu presentasi yang banyak digunakan oleh organisasi atau lembaga bisnis maupun non-bisnis. Keunggulannya satu, tampilan data dilakukan secara real time. Kedua, presentasi bisa dilakukan secara interaktif dengan audiens. Ketiga, dengan software presentasi, tampilan presentasi menjadi lebih menarik karena yang ditampilkan dapat berupa teks, sarana, dan video. Kelemahan satu, LCD versi lama cenderung menghasilkan kualitas gambar yang kurang bagus. Yang kedua, harga LCD proyektor masih relatif mahal, meskipun dari waktu ke waktu cenderung harganya turun. Analisis audiens. Analisis audiens adalah untuk melakukan presentasi bisnis persyaratan, pembicara harus dapat menganalisis audiens akan membuat pembicara gagal atau kecewa karena tidak mampu menyampaikannya. Siapa audiensnya? Berkaitan dengan siapa seseorang itu berbicara. Semakin banyak informasi yang diperoleh dari para audiens melakukan presentasi secara tepat. Audiens ditinjau dari beberapa hal, misalnya dari jabatannya, status, pekerjaan, usia, jenis kelamin, agama, asal daerah, pendidikan, dan sebagainya. Apa yang diinginkan audiens? Pembicara yang baik perlu mengetahui apa yang diinginkan oleh audiens. Seseorang pembicara tentunya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan presentasi semaksimal mungkin, sehingga dapat memuaskan keinginan audiens. Di mana melakukan presentasinya? Pemahaman tempat presentasi akan membantu pembicara untuk menyusun strategi yang tepat. Misalnya, apakah tempat presentasi tersebut dilaksanakan itu di kota atau di daerah? Apakah ruangan untuk presentasi itu ber-AC atau tidak? Apakah presentasi dilakukan sebelum atau sesudah makan siang? Apakah presentasi bisnis menggunakan podium, meja, atau gaya panggung?
Kapan harus melakukan presentasi bisnis? Rinciannya mengenai dari tanggal, bulan, hari, dan jam. Pagi adalah waktu yang tepat untuk melakukan presentasi bisnis. Adapun waktu siang, dari setelah makan siang, merupakan waktu yang cukup berat untuk melakukan presentasi bisnis karena audiens cenderung akan mengantuk. Mengapa melakukan presentasi? Seorang pembicara harus mampu menjawab. Jawaban tersebut tentunya akan sangat bervariasi antara seorang dengan yang lainnya. Informasi yang sangat penting harus segera dipresentasikan kepada pihak lain. Bagi pembicara yang lain, presentasi bisnis dimaksudkan untuk memperkenalkan strategi pemasaran baru di tengah-tengah situasi krisis ekonomi atau moneter. Bagaimana melakukan presentasi? Tentunya memiliki strategi presentasi yang berbeda-beda. Yang pertama, presentasi dilakukan dengan memegang catatan atau naskah lengkap. Yang kedua, menggunakan transparansi overhead, slide, dan proyektor LCD, komputer multimedia atau lainnya. Perlu diperhatikan tata letak meja dan kursi secara khusus untuk diskusi kelompok dari posisi meja dan kursinya. Selanjutnya yaitu analisis bahasa tubuh. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ekspresi wajah. Ekspresi wajah merupakan salah satu analisis bahasa tubuh yang dapat diartikan dengan senang, sedih, cemberut, dan marah. Lalu yang kedua ada senyuman. Dalam melakukan presentasi bisnis, senyum yang polos, tulus, tidak dibuat-buat, dapat membangun keakraban dengan audiens. Lalu yang ketiga ada kontak mata. Kontak mata memiliki arti yang cukup penting. Tataplah para audiens dengan baik, tidak hanya fokus terhadap seseorang ataupun sisi ruangan. Lalu yang keempat ada gerakan tangan. Gerakan tangan dapat membantu pembicara untuk meyakinkan atau memfokuskan topik yang dibahas. Lalu yang kelima, gerakan bahu. Gerakan bahu dalam presentasi menunjukkan kepercayaan diri atau menyerah. Lalu yang keenam ada gerakan kepala. Biasanya digunakan untuk menunjukkan sikap setuju atau menolak suatu pernyataan. Lalu yang terakhir ada gerakan berdiri. Gerakan berdiri merupakan salah satu faktor untuk menentukan keberhasilan dalam presentasi bisnis. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai peninjauan lokasi. Peninjauan lokasi bagi pembicara merupakan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan saat melakukan presentasi bisnis. Seringkali, pembicara memasuki ruangan tanpa melakukan peninjauan lokasi. Sebaiknya, pembicara harus mengecek alat bantu presentasi bisnis seperti overhead proyektor, LCD proyektor, VCR. Kenapa harus mengecek alat bantu presentasi bisnis? Supaya tidak ada kendala saat kita melakukan presentasi bisnis. Selain mengecek alat bantu presentasi bisnis, sebaiknya pembicara harus mengetahui letak posisi saat melakukan presentasi, seperti tata letak tempat duduk, ruangan ber-AC atau tidak, tata lampu, pengecekan posisi podium, penempatan posisi layar, supaya tidak mengganggu audiens yang hadir saat itu. Saya selanjutnya akan membahas materi tentang percaya diri. Di dalam percaya diri itu ada beberapa gangguan. Yang pertama itu gemetaran. Tangan dan lutut yang gemetaran bukanlah disebabkan oleh adanya rasa takut. Itu merupakan suatu proses homeostatik dari badan yang membuang kelebihan energi. Gunakan kelebihan energi tersebut secara positif dengan melakukan gerakan tubuh yang termotivasi oleh apa yang sedang disampaikan kepada audiens. Yang kedua itu ada bicara terputus-putus. Jika saat presentasi bisnis seorang pembicara kehilangan urutan pemikiran atau terputus-putus, sebaiknya lepaskan kontak mata dengan audiens, ambil nafas dalam-dalam, hembuskan nafas secara perlahan-lahan sambil melihat catatan-catatan kecil. Yang ketiga itu mulut kering. Jika pada saat pembicara melakukan presentasi bisnis dan terasa mulut kering, sebaiknya segera sediakan segelas air minum dengan cara langsung atau tidak langsung. Yang keempat itu tenggorokan tersumbat.
Apabila seorang pembicara yang melakukan presentasi bisnis tiba-tiba tenggorokan terasa tersumbat, sebaiknya belajarlah menguap diam-diam sambil tundukkan kepala, kantukan bibir, buka bagian tenggorokan, dan tarik udara masuk lewat hidung. Yang terakhir itu tersengal-sengal. Apabila saat melakukan presentasi bisnis tiba-tiba pernafasan terganggu atau tersengal-sengal, jangan cemas. Tundukkan kepala dan alihkan fokus Anda dari audiens. Lipatkan lengan kiri menyilang ke bagian bawah perut, kendurkan bahu, tarik nafas dalam-dalam ke bagian bawah perut, dan hembuskan nafas perlahan-lahan lewat bibir. Saya Hamdan Talib. Saya akan mempresentasikan tentang berlatih presentasi bisnis. Setelah Anda memahami cara garis besar prinsip-prinsip presentasi bisnis, langkah selanjutnya yang tidak kalah penting adalah berlatih presentasi bisnis. Dan ada 5 hal agar presentasi bisnis yang dilakukan oleh pembicara dapat mencapai sasarannya. Yang pertama, identifikasi audiens. Langkah pertama yang perlu dilakukan dalam presentasi bisnis adalah dengan mengidentifikasi siapa audiens Anda. Dan jika pemahaman terhadap audiens Anda tepat, maka akan mempermudah si pembicara dalam melakukan presentasi bisnis. Yang kedua, menyiapkan pokok-pokok pikiran. Selain menganalisis siapa audiensnya, langkah berikut yang perlu diperhatikan adalah mempersiapkan pokok-pokok pikiran yang ingin disampaikan dalam suatu presentasi bisnis. Yang ketiga, menulis teks lengkap. Langkah berikut ini adalah bagaimana mengembangkan pokok-pokok pikiran tersebut menjadi lebih rinci sehingga menjadi suatu naskah atau teks yang lebih lengkap. Yang keempat, menyiapkan rangkuman ke dalam sub-sub judul. Cara lain yang bisa dilakukan dalam presentasi bisnis adalah dengan membuat semacam kerangka atau rangkuman naskah secara garis besarnya. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah menulis ke dalam kertas ukuran kartu pos. Cara terakhir dalam mempersiapkan presentasi bisnis adalah dengan menulis poin-poin penting yang ingin disampaikan ke dalam kertas berukuran kartu pos. Dan cara inilah yang paling praktis, simple, dan bersifat informal. Dari materi presentasi bisnis dapat disimpulkan bahwa presentasi bisnis bagi para staf manajer pada semua tingkatan atau level dalam suatu perusahaan berskala menengah dan besar merupakan hal yang sering dilakukan, baik dalam kaitannya dalam pemasaran, keuangan, personalia, produksi, dan teknologi informasi. Oleh karena itu, mereka perlu memperhatikan berbagai faktor yang dapat menunjang keberhasilan presentasi secara efektif. Presentasi bisnis paling tidak memiliki 4 tujuan utama, yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis, menghibur audiens, menyentuh emosi audiens, dan memotivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Meskipun dalam praktiknya, suatu perusahaan dapat saja bertujuan sekedar menyampaikan pesan-pesan bisnis tertentu bagi audiens. Sebelum melakukan presentasi bisnis, perlu dipersiapkan beberapa hal seperti penguasaan materi yang ingin disampaikan, penguasaan alat bantu presentasi bisnis, menganalisis audiens, dan menganalisis lingkungan tempat berlangsungnya presentasi bisnis. Kesimpulan selanjutnya yaitu alat bantu presentasi bisnis, di mana sudah cukup banyak variasinya mulai dari yang sederhana sampai dengan visual, elektronik, teknologi canggih. Sebagai sarana pendukung, alat bantu mampu menjelaskan para audiens untuk memahami materi dan menarik bagi audiens. Dalam melakukan presentasi bisnis, seorang presenter harus mampu menganalisis audiens baik yang berkaitan dengan apa, siapa, kapan, dan bagaimana presentasi dilakukan. Selain itu, seorang presenter harus mampu menganalisis bagaimana bahasa tubuh digunakan serta peninjauan lokasi secara sekilas. Adapun hal yang tak boleh dilupakan adalah bagaimana upaya untuk menumbuhkan rasa percaya diri serta berlatih dalam presentasi bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.